Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai mata kuliah yaitu Bahasa Arab. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ad-Darsut Tasi' halaman 12 ya. Ad-Darsut Tasi' Al-musawatu fil Islami qarara al-Islamu mabda'al musawati kama qarara mabda'al hurriyati. Screen-nya udah ada. Wal ikha'i fil alami li awwali marratin fit tarikhi wa kana dhalika asbaqa min ad-du'ati ila mabadi'i fil asril hadithi bi aktsara min alfi 'amin. Wa lam yakun taqriru hadhihi al-mabadi'i taqriran nadhariyan kama hadatha fi Faransa wa fi Amerika wa fi hay'atil umamil mutahiddati haitsu wudi'at al-mabadi'u wa lam yunaffadh minha ilal qalilu bihasabi ahwa'il umamil qawiyyati wa qad da'al islamu ila hadhihi al-mabadi'i wa tabaqaha an-nabiyyu wa tiba'ahu as-sahabatu wa sadatil mabadi'u al-mujtama'al islamiyya fi aqtaril ardi. Wa ha nahnu ta'ridu suwaran amaliyatan lil musawati fid daulatil islamiyyati. Udah ya teman-teman. Ini langsung dibuka pertanyaannya. Ya kayaknya Kak. Iya. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan. Apa ngurut Kak dari biasanya dari disebutin kan kelompok berapa gitu ya yang mau nanya ya? Terus gimana dong? Ini nggak ada bapaknya. Dede aja deh. Gantiin bapak aja deh. Enggak, jangan dari satu, takutnya nggak ada. Emang biasanya sama bapaknya berurut ya? Kan kadang-kadang nggak berurut. Tapi kemarin tuh dari Berurut gak sih, 10 Dek? maksudnya dari berapa tuh yang akhir gitu terus mundur apa sih kayak 10, 9 gitu. Berarti sekarang dari awal aja kali ya? Ya kali Kak. Iya, boleh deh. Berarti dari teman-teman kelompok 1, silakan yang ingin bertanya. Menurut dari kelompok 1. Dia sambil diliatin ya, Dek. Kedua siapa? Kenapa, Kak? Ini udah dari kelompok 1. Iya. Semangat. Kak Yuli. Iya, silakan Kak Yunita. Iya. Dipersilakan, waktu dan tempat dipersilakan.
Jangan susah dong guys. Paham nih, kurang awam. Jadi jangan susah ya. Bisa nawar gitu ya? Beda mah bisa. Ayo dikasih waktu nih. 1 menit lagi, kalau enggak udah nggak masuk semua kelompok 1. Oke, Kak. Eh, ini Kak mau tanya yang wafi Faransa, wafi Amerika. Nah, itu kenapa kok dia itu di Amerika gitu? Kok tanda akhirnya kok fathah gitu Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya jawab ya. Di sini di paragraf kedua, di baris kedua kan memang ada fi Faransa wa fi Amerika. Kalau kita melihat kaidahnya, fi itu kan dari huruf jar. Maka ketika ada huruf jar, setelahnya itu harus majrur. Harusnya itu Faransi. Terus juga wa fi Amerika jadinya Ameriki. Tapi kenapa di sini dia itu berharokat fathah? Karena dia merupakan ghair munsharif. Nah, ghair munsharif ini nasabnya dengan fathah gitu, dan jarnya juga dengan fathah. Maka dari itu, meskipun dia di sini dikenakan jar gitu, dia tetap dibaca fathah gitu, karena tanda dari ghair munsharif itu nasabnya adalah fathah. Jadi dibacanya Faransa dan wafi Amerika. Oh, Gimana Kak seperti itu Yudhita? Kak. Isim ghairu munsharif itu definisinya apa ya Kak? Itu Kak sedikit menambahkan ya. Menjawab apa sih isim ghair munsharif itu? Kalau dulu sih sepaham aku ya, dari katanya aja isim ghair munsharif itu artinya sih isim tanpa tanwin. Memang rata-rata ya isim ghair munsharif itu nggak tanwin kan, itu sa gitu, atau mu gitu kan, nggak mun gitu, atau ya pokoknya nggak tanwin gitu. Itu utamanya sih, aku tahunya gitu. Jadi apa ya, pokoknya intinya tanpa tanwin dia dari segi arti isim ghair munsharifnya gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan Kak? Aku juga belum paham banget sih. Oh, jadi ghairu munsharif itu dia ini ya Kak, nggak boleh tanwin gitu ya. Nah, iya. Kalau boleh tahu ya, Faransa sama Amerika itu masuknya ke jenis apa ya Kak? Kan dia ghairu munsharif, tapi terus dia itu masuknya ke jenis apanya gitu Kak? Dia itu termasuk isim apa gitu Kak? Isim, bentar. Siapa itu tadi, suara siapa? Gimana? Isim ghair munsharif nggak maya, tetap namanya isim ghair munsharif. Kan isim ghairu munsharif ya. Nah, terus kan ada jenis-jenis lagi Kak. Itu termasuknya jenis apa ya? Kalau nama apa itu ya, kan ada kayak azam gitu, nama azam itu bukan ya? Maksudnya gini Kak. Kan isim ghair munsharif. Dia termasuk Maksudnya yang isim ke ghair munsharif jenis yang mana gitu. Kan ada jenis-jenisnya. Ini isim ghair munsharif jenis apa gitu. Kan isim ghair munsharif itu ada berapa tuh ya?
Iya, gimana Kak Hanif? Kak Hanifah, Ya, Kak. kok nggak ada? Kok macet-macet di tempat aku? Gimana Kak? Mungkin Kak Amina bisa bantu jawab, Kak. Aku belum paham banget. Iya teman-teman, kalau misalkan mau bantu silakan. Saya kelompok 10 izin menambahkan. Jadi Iya Kak. itu apa namanya? Isim ghair munsharif kan ada ilatnya. Terus ntar ditanya ilat berapa? Kalau misalnya di sini ilat kedua. Ilat kedua yang alami atau nama, yang berupa nama, yaitu ajami. Yang lebih dari 3 huruf. Begitu Kak, yang saya tambah. Oh iya. Ajami itu ya kalau teman-teman bingung ajami itu apa? Ajami itu jadi dia nama yang tidak mempunyai arti Arab meskipun keluar dari Arab atau bukan. Dia masuknya ke alam yang ajami gitu ya Kak. Yang alam, isim alam yang ajami, yang mana nggak ada apa sih namanya, nggak ada bahasa Arabnya gitu. Dia tetap, kalau Amerika tetap Amerika gitu Kak. Gimana? Dede? Maaf ya, di sini lagi nggak kondusif. Gimana, Kak Yunita? Masih ada pertanyaan? Ini Kak, yang mamnu minas huruf itu hanya isim alam apa ada lagi? Maksudnya dia cuma isim alam aja apa ada banyak Iya, ininya Pak. lagi gitu? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, lanjutkan. Sudah dibaca? Jadi kalau Udah, udah Pak. Pak, ini sekarang lagi sesi pertanyaan Pak. Kelompok 1 Ya, masih nanti lagi bertanya. yang mimpin kosmanya ya. Jadi kelompok berapa yang nanya dan seterusnya. Silakan ya. Iya Pak. Kak Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yunita, saya izin menjawab. Tadi kan Kak Yunita menanya ajami itu maksudnya kemana ya? Ajami ini benar tadi maksudnya itu ke isim alam. Macam-macam dari ilat. Kak Yunita, maaf. Gimana Kak? Iya. Tadi kan Kak Yunita nanya ya, yang ajami
itu masuknya kemana? Ajami ini maksudnya ke itu tadi alam. Ya, maksudnya tadi ke isim alam, terus alam ini maksudnya ke macam-macam ilat dan pembagiannya. Ini ada Ya. Terus apakah mamnu minas ghairu munsharif itu dia cuman ini aja, cuman yang isim alam aja? Apa ada yang lain ya, Kak? Dia juga bisa masuk ke sifat, Kak. Nah, nanti sifat ini dia bisa masuknya ke wazan fi'il, terus ada lagi di tambahan alif dan nun, seperti itu, Kak. Gimana, Kak Yunita? Masuknya ke wazan fi'il, Kak? Ya, itu kalau yang sifat, Kak. Kalau yang Bisa juga ya lancarin. bisa juga kalau yang ada tambahan alif dan nunnya. Lancarin dulu ya materi alif dan contohnya gimana ya, Kak? Kalau misalnya kan kalau yang tadi kan dari isim alam ajami itu contohnya kayak Amerika, terus kayak Faransa gitu. Kalau misalnya dari sifat kan tadi Kakak bilang bahwasanya itu yang masuk wazan fi'il, contohnya fa'al gitu kan ya, Kak. Itu contohnya gitu, Kak. Contoh dari itunya kalimat bahwasanya ghairu munsharif itu yang alif dan nun gitu, Kak. Yang masuk ke wazan fi'ilnya gitu. Contohnya kalau tadi kan yang ajami yang lebih dari 3 huruf itu kan Ismail gitu kan, terus Faransa, Amerika. Nah, terus kalau misalkan yang disifat dari wazan fi'il itu bisa af'ala, terus ahsana, terus juga kalau misalkan yang ada tambahan alif dan nunnya seperti apa ya? Sebentar. Bisa fa'lana, bisa, Kak. Boleh bantu kasih contohnya, Kak Hamidah? Iya, boleh, Kak. Jadi yang tadi nama bersama tambahan alif dan nun biasanya itu kayak namanya Sufyan gitu, Osman gitu, Kak. Iya. Osman. Aku boleh Osman nambahin pembagian isim ghairu. Silakan, Kak Aminah. Jadi isim ghairu munsharif itu yang tadi kata Via, ada yang 1 ilat, ada yang 2 ilat. Atau bisa juga jadi sebab-sebab isim ghairu munsharif itu ada 2. Yang pertama 1 alasan, yang kedua 2 alasan. Nah, yang 1 alasan atau 1 ilat ini cuma ada 2, yaitu mengikuti wazan mafa'ilu sama atau mafa'ilu. Nah, kalau yang 2 alasan itu banyak banget ya. Ada sekitar 9-an, ada yang 1 alasan karena diakhiri alif, baik alif mamdudah atau alif maksuroh. Terus 2 alasan. Banyak yang 2 alasan ini ada yang karena sifat, kalau ada yang karena nama ya, ada yang karena nama dan adal, ada yang karena nama dan nama yang diakhiri alif, ada yang nama dan tanda muannas. Ada juga yang katanya tadi sifat itu ya. Nah, kalau yang sifat itu, kalau nama itu kan ada 5 ya. Ada 5. Kalau 2 alasan karena nama itu ada 5. Kalau 2 alasan karena sifat, itu ada yang sifat yang mengikuti wazan af'alu, sifat yang diakhiri alif nun, contohnya sakronu, atsyanu. Nah, terus ada juga sifat yang mengikuti wazan maf'alu sama fu'alu. Jadi pembagiannya itu banyak. Cuma kalau untuk pertanyaan sebab-sebab isim ghairu munsharif itu ada berapa? Cuma ada 2.
Ada duanya itu satu alasan sama dua alasan gitu. Nah, yang satu alasan sama dua alasan ini terbagi lagi gitu. Kalau satu alasan cuma ada dua, kalau dua alasan banyak. Itu, Kak. Oh iya iya. Baik Kak, kalau misalnya ini Kak, berarti kalau misalnya contohnya Kak, contohnya roa itu mana? Nah, itu masuknya kemana ya Kak? Ke sifat, ke sigoh muntaha jumu, atau alif taknis, atau masuknya ke ini Kak, ke apa? Alam ghairu munsharif. Contoh dari yang tadi itu Kak, yang roa itu Osmana. Roa itu Usmana bukan Kak tadi? Iya Kak Hani. Iya, jadi itu masuknya alam. Nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Alam karena ada tambahan alif sama nunnya ya. Kalau misalnya Iya, Kak. alwaladu atsyanu. Itu Kak. Alwaladu apa Kak tadi? Alwaladu atsyanu. Itu kan di belakangnya ada tambahan alif sama nun ya. Itu gimana Kak? Apakah masuknya ke alam yang tambahan alif dan nun atau seperti apa Kak? Masuknya sifat, Kak. Tergantung itunya artinya. Masuknya ke sifat, Kak. Masuknya kan ya itu kan masuknya sifat ya, Kak. Lalu kalau misalnya dia itu ketika menjadi jar gitu, itu apakah masih tetap pakai pakai kasroh, pakai fathah? Suara Kak Yuni tadi putus-putus ya, Kak? Oh, putus-putus kayaknya dah. Ya Allah, maaf ya. Kan tadi kan lagi ngebahas yang awal doasyanu, ya kan. Nah, itu kan dia kan tanda nova ya kan ya Kak. Berarti apakah ketika dia itu jar, dia masih tetap jar apa enggak Kak gitu. Soalnya kan kalau yang tadi alam kan jar sama kalau jar dia kan tetap pakainya yang fathah gitu. Apakah yang akan ini ketika misalnya dia itu menjadi nasab, apakah nasabnya itu dengan Berakat nasab. Belakangnya dibaca. Gimana Kak Yunita? Kirain aku ini bapaknya kesini, maaf. Suara aku masih putus-putus gak Kak? Jelas, Kak. Jelas ya. Iya. Ini kan tadi kan contoh yang aku contohin kan alwaladu atsyanu. Itu kan katanya dia kan masuknya ke sifat ya, bukan alam ya kan. Nah,
ketika dia ini nantinya misalnya dia itu apa sih, misalnya jar gitu, apakah jarnya itu tetap pakai kasroh atau pakai fathah gitu kan. Kalau yang di isim alam tadi kan dia jarnya itu pakai fathah gitu kan. Apakah yang di sifat ini pun tetap pakai fathah atau bagaimana? Ya, dia kalau misalkan rufa, dia tetap domah, Kak. Tadi kan kalau nasab kan dia fathah. Terus kalau misalkan kalau dia jar pun tanda nasab di sini tuh fathah. Nah, tapi kalau misalkan rofa di bagian ini pun domah juga. Jadi yang beda itu cuma tadi. Biasanya kan kalau kita kan tahu itu jar kan menggunakannya kan kasroh gitu nasabnya. Nah, kalau di sini fathah. Terus kalau misalkan untuk rofa yang di sini dia tetap pakai domah. Baik Kak. Lalu kalau misalnya ini pertanyaannya, apakah jar itu bisa jadi ghairul munsharif Kak? Sudah. Bisa, Kak. Kenapa bisa? Kan soalnya tadi yang sebelum-sebelumnya aja jarnya itu dengan fathah gitu Kak. Terus lalu pertanyaannya, adakah gitu jar yang ghairul munsharif? Terus tadi adakah, siapa ini tadi yang jawab? Kan makanya ya? tadi contohnya kayak maksudnya jar yang ghairul munsharif itu ada Kak, cuma tandanya tanda nasabnya itu dia harus fathah. Ntar sore Rizky sama Berarti nggak ada yang ini Kak, yang jar yang ghairul munsharif dia itu tetap berharokat kasroh, itu nggak ada ya Kak? Oh, nggak ada Kak, dia nggak bisa, dia tetap harusnya pakai fathah. Soalnya tanda i'rab untuk isim ghairul munsharif itu rofanya dengan domah, nasab, dan jarnya dengan. Aku mau menambahkan Kak. Aku Iya, Dede ya. Jadi isim ghairul munsharif bisa jarnya itu dengan kasroh. Kalau misalnya dia tuh beral atau dia mudhof ilaih, maka dia jarnya bisa dengan kasroh. Atau dia tuh i'rabnya mengikuti isim mufrad. Gimana Kak Yunita? Kalau misalnya ini Kak, apa sih namanya? Dia itu akhirnya contohnya itu alif ta'nis yang mamdudah itu dia masuknya kemana ya Kak? Alif ta'nis yang mamdudah gitu Kak. Enggak. Misalnya nih kita nemuin kalimat yang mana akhirnya itu ada alif ta'nis yang mamdudah gitu. Itu dia masuknya kemana ya Kak? Ke alam, ke jar yang tadi mudhof ilaih, atau ke sifat Kak? Kakak boleh bantu jawab Kak? Masuknya ke, ya. Gimana Kak? Lanjut aja. kamu Mohon maaf tadi Kak Yunita, pertanyaan terakhirnya gimana tadi?
pertanyaan terakhir aku gini Kak, kalau misalnya nih di kalimat terus di akhir kalimatnya itu ada alif taknis yang mamdudah gitu Kak. Itu apakah dia masuknya ke ghairu munsharif alam, ke ghairu munsharif jar, atau ke ghairu munsharif yang sifah Kak? Dia nggak masuk ke alam atau sifat Kak. Tadi kan udah dijelasin ya, ya sama Kak Aminah kalau misalkan dia nih mempunyai dua alasan. Nah, yang pertama alasannya itu kan ada alam sifat. Nah, yang satu lagi alasannya itu banyak. Nah, dia masuk ke yang ilat yang alasannya banyak ini. Jadi dia nggak masuk ke alam sama sifat Kak. Masih di unmute Kak Yunita. Berarti masuknya ke ini ya, udah kalian sama alif lam gitu ya Kak? Iya Kak. Gimana? Udah sih Aminah udah. Ya, maaf ya teman-teman di sini suaranya lagi kurang kondusif. Banyak. Iya. Ya. Makasih Kak semuanya. Terima kasih. Iya. Ini untuk kelompok 1 ya, gimana kelompok 2? Ya tadi yang kenal Ada yang bertanya? Dari kelompok 2 izin bertanya, Kak. Iya, silakan Kak. Di situ ada kata kororo. Kororo di situ jenisnya isim, fi'il, apa huruf ya, Kak? Kororo fi'il madi, Kak. Fi'il madi. Mengikuti wazan apa, Kak? Wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Bisa ditasrif, Kak? Mungkin saya tasrif ya Kak. Yang kororo apa yang fa'alanya Kak? Yang kororonya aja. Kororo yukoriru takriran takriratan takroron tikroron kororon mukorroron fahuwa mukorrirun wadhaka mukorrorun korrir la tukorrir mukorrorun. Benar nggak Kak kayaknya? Ya, Kak. Terus kororo kan di situ fi'il. Fa'ilnya mana, Kak? Fa'ilnya al-islamu, Kak. Fa'ilnya fa'il dohir apa fa'il domir, Kak? Fa'ilnya fa'il bohir. Domir. Fa'il dohir Gimana itu kan? kalau boleh tahu pengertiannya apa, Kak? Maksudnya fa'ilnya yang gimana? Kalau fa'il dohir itu berarti fa'ilnya itu kayak gini gitu. Kalau fa'il domir itu fa'ilnya kayak gini gitu. Maaf Kak, ini kororonya yang masih yang kama bukan? Yang kama Bukan. kororo. Yang kororol Islamu yang awal. Fa'il zohir itu yang terlihat kan, yang jelas lafadznya. Iya,
bukan berbentuk yang domir. Nah, iya, baik. Terima kasih, kalau Kak. domir kan yang kalau domir kan yang kata ganti gitu ya Kak, yang bisa kum dan sebagainya. Kalau ini kan udah jelas al-Islam. Nah, iya, Kak. Makasih, Sama-sama, Kak. Kak. Ya, udah ya. Dari kelompok 2, selanjutnya kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, kelompok 3. Iya, silakan Kak Neng. Di paragraf 2 kan ada ahwail umamil qawiyati. Di sini kedudukan umamil qawiyati itu sebagai apa, Kak? Izin Paragraf menjawab, keberapa Kak? Paragraf Kedua ya? kedua, Kak. ya, yang titik. Baris ketiga, Kak. Ya, yang umamil qawiyati itu kedudukannya sebagai apa, Kak? Kalau memang al-umamil qawiyatinya itu sifat sama mausuf, Kak. Tapi kalau memang umami sama ahwainya itu ahwawil umaminya itu mudhaf-mudhafun ilaih. Ahwail umamil qawiyati, kalau misalkan dari ahwail umamil qawiyati kedudukannya jadi apa, Kak? Umamil qawiyati. Jadi ahwail umami mudhafun ilaih, ahwai mudhaf, al umami mudhafun ilaih. Al umami itu jadi mausubnya, al qawiyati jadi sifatnya. Oh iya. Berarti itu bukan naat sama man'ut ya, Kak? Sama aja, Kak. Yang umami qawiyati ya naat man'ut. Oh, Bisa iya. Di sini kan, oh iya. Di sini kan qawiyatinya itu akhirnya itu ada tak marbutoh. Kenapa di umaminya ini nggak ada? Karena umami itu kan jamak, udah berupa jamak gitu ya. Jadi setiap yang tadinya mufrad berubah menjadi jamak itu udah bukan muzakkar lagi, Kak. Dia udah berubah menjadi muannas juga. Jadi qawiyah. Jadi pakainya qawiyati. Oh iya. Berarti kalau misalkan mufrad dari umami apa, Kak? Ummatun. Ya, bukan ya? Umatun. Itu termasuk jamak apa, Kak? Yang mananya, Kak? Yang umaminya? Umaminya termasuk ke dalam jamak apa? Jamak taksir. Oh iya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Oke, Jadi, dilanjut. selanjutnya, Ya. kelompok 4 kan saya ya. Untuk kelompok 4, kita kelompok 5. Selanjutnya untuk kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Kak, kita kelompok 4. Kelompok 4. Oh, terbalik ya. Maaf teman-teman, di sini lagi nggak kondusif banget. Ya, selanjutnya Ya, Kak, kelompok 5. Ada yang mau tanya, Kak? ya selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan. Kelompok 6 ya, Kak? 5, Kak. Oh.
Kak, kelompok 5 dipersilakan. Baik, untuk kelompok 5, gimana? Assalamualaikum, Kak. Aku perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Ya, silakan. Yang kenapa Rodi bi aksara dibacanya ro atau fathah? Kenapa nggak kasroh jadi ri? Itu di paragraf berapa, Kak? Yang 1 bukan, Kak? Iya. Yang apa itu fil asri lagi di aksara. Bi aksara itu karena aksaronya itu mabni, Kak. Jadi kan dia bi aksara, tambahannya kan jar, harusnya kan dia majrur ya, jadi bi aksari. Tapi karena dia mabni, jadi dia tetap gak bisa berubah, balik lagi ke asalnya. Di aksaronya ini, jadi bi aksaro, bukan bi aksari. Maaf Kak, izin menanggapi. Ya Kak, silakan. Yang aksaro di situ dia termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif karena apa? Isim ghairu munsharif yang 2 alasan, karena sifat yang mengikuti wazan af'alu, aktaru kan. Nah, kenapa di situ dibaca aktaro? Karena i'robnya isim ghairu munsharif itu rofanya domah, nasab dan jarnya fathah. Di situ kan berarti dia majrur ya maksudnya. Harusnya jer karena setelah huruf jer. Nah, karena dia isim ghairu munsharif, maka jernya itu dengan fathah. Nggak dibaca bi aktari, tapi dibaca bi aktaro. Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, i'robnya isim ghairu munsharif berlaku itu kalau syaratnya itu kalau nggak ada al dan nggak dimudofin gitu ya. Kalau nggak ada al dan tidak dimudofkan. Kalau ada al sama dimudofin, maka i'rob isim ghairu munsharif itu batal. Maksudnya udah nggak berlaku lagi gitu tuh. Contohnya kalau batal i'rob isim ghairu munsharif ya. Misal bi aktaro itu setelah bi aktaro ada lafad hum. Ada lafad kum aja deh. Bi aktaro, terus setelah lafad bi aktaro ada lafad kum. Maka dibaca bi aktarikum. Kenapa? Kalau dibaca bi aktari, kan di situ isim ghairu munsharif gitu kan. Karena dia dimudofin pada lafad kum, pada domir kum. Nah, kalau dimudofin, maka i'robnya itu, i'rob isim ghairu munsharifnya batal. Maksudnya nggak bisa gitu. Nggak jer lagi gitu. Tapi kembali ke asal. Maksudnya kembali ke asal itu rofanya domah, nasabnya fathah, dan jernya kasroh gitu. Jadi, i'rob isim ghairu munsharif yang rofa domah, nasab dan jernya fathah itu ada syaratnya gitu. Syaratnya itu tidak ada al dan tidak dimudofkan. Berarti kalau ada syaratnya, berarti kalau ada al dan dimudofkan, maka i'robnya kembali ke asal rofa domah, nasab fathah, jer kasroh. Gitu Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Aminah. Gimana Kak Maryam? Ya Kak, jelas. Selanjutnya untuk kelompok 6, ada yang ingin bertanya? Saya Kak, perwakilan kelompok 6 ingin bertanya, bisa
diulang Kak penjelasan Ghairul Musonif, saya kurang paham Kak. Ghairul Munsorif yang apa Kak? Ghairul Musonif yang jer Kak. Baik Kak, mungkin Ya, silakan Kak Hanif. Iya mungkin teman-teman kelompok 4 yang lain bisa bantu ya di sini. Ada Kak Hanifah. ya tadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Aminah ya, isim ghairul munsorif itu i'rabnya kalau rofa, ketika rofa dia ya doma gitu kan, ketika nasab dan jernya itu fathah dan nasab dan ketika i'rabnya nasab dan jernya itu dia tandanya fathah aja, nggak bisa jer gitu kan. Tapi itu semua bisa bisa batal gitu ya, bisa batal, maksudnya nggak harus kayak gitu, kecuali ada alif lamnya dan juga jadi mudhaf-mudhafun ilaih gitu Kak. Kayak tadi yang udah memang dijelasin Kak Aminah, ditambahin kum misalkan, karena udah ada kum gitu kan, jadi udah ro-nya itu udah nggak boleh ro lagi gitu Kak, karena udah batal gitu, udah nggak bisa dibilang isim ghair munsorifnya gitu, jadi biaktarikum karena udah jadi mudhaf-mudhafun ilaih. Begitupun kalau kemasukan alif lam. Mungkin kakak-kakak yang lain. Iya. Gimana Kak? Udah Ya. ngerti atau belum Kak Nadifa? Iya Kak. Atau mungkin kalau teman-teman yang ingin tidak dapat dimengerti ya Kak? Udah Kak. Makasih ya Kak. Iya Kak. Mungkin dilanjut kelompok selanjutnya Kak. Kelompok berapa? Kelompok 7 ya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Kelompok 7 dipersilakan Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya Kak Cindy silakan. Maaf suaranya putus-putus. Saya dari ingin tanya Kak yang wakana dzal asbaku. Masih putus-putus nggak Kak? Udah nggak Kak? Iya, ini Kak pengen tanya yang di paragraf pertama, kan itu ada kalimat yang wakana dzalika asbaqo.
Nah, itu asbakonya kenapa nggak dibaca asbaku gitu, Kak? Karena dia berupa fiil, Kak. Asbako itu berupa fiil maddi. Berarti karena dia fiil madi, setiap fiil madi gitu harokatnya fathah gitu ya, Kak? Kalau yang fiil madinya domirnya huwa, iya Kak, fathah. Tapi kan ada domir lainnya, ada yang ciri-cirinya dengan waw juga, ada alif gitu. Sesuai tasrifnya. Oh sesuai tasrifnya berarti Kak ya? Iya. Kalau itu failnya tuh di mana, Kak? Di sini. Fiilnya maksudnya. Failnya, Deng. Failnya domir hu tersimpan, huanya ini baliknya ke Ya, bagaimana Kak? Sudah jelas apa belum? itu Kak, tinggal nanya domirnya baliknya kemana gitu. Yang asbako. Kayaknya balik ke Islam deh, Kak. Islam ya, Kak? Iya. Kalau fiil failnya udah ada, maf'ul binya di mana ya, Kak? Kita lihat dulu, Kak. Itu fiilnya fiil lazim apa muta'at gitu. Lazim itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Tapi kalau yang muta'at, fiil yang membutuhkan maf'ul. Sepertinya ini yang fiil lazim, Kak. Oh, berarti yang nggak ada maf'ul binya berarti ya, Kak? Ya, kayak lari gitu kan. Dia lari gitu, udah nggak perlu maf'ul lagi gitu. Oh iya gitu ya, Kak. Terus Kak, kalau yang minat du'ati berarti itu masuknya apa, Kak? Ini keterangan aja, Kak. Oh, sebagai keterangan aja. Ini keterangan apa, Kak, kalau boleh tahu? Maaf Kak, boleh izin menambahkan? Ya, Kak. Boleh, Kak. Jadi pelengkap setelah fiil fa'il itu nggak harus maf'ul bih. Cuma kan kalau setelah fiil fa'il itu kalau untuk rumusannya setelah fiil fa'il itu kan pelengkap ya. Nah, pelengkap itu nggak cuma maf'ul bih, tapi pelengkap itu banyak. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, maf'ul yajlih, terus ada juga pelengkap yang berupa jar majrur. Jadi kalau setelah fiil fa'il ada jar majrur itu juga jadi pelengkap, bisa jadi pelengkap. Karena jar majrur juga termasuk pelengkap gitu. Jadi setelah fiil fa'il itu nggak harus maf'ul bih, tapi pelengkap gitu, pelengkap. Nah, bukan harus maf'ul bih, cuma setelah fiil fa'il itu ada pelengkap. Pelengkapnya itu yang berupa apa gitu. Nah, pelengkap itu banyak. Maf'ul bih yang tadi itu kan ya, tadi aku sebutin ada hal gitu. Nah, jadi di sini itu pelengkapnya itu dia berupa susunan jar majrur gitu, Kak.
Oh iya Kak, jelas Kak. Berarti ini pelengkapnya termasuk pelengkap jar majrur ya Kak ya? Minad da'wati sampai setelahnya itu ya Kak? Iya, Kak. Maaf, mau izin menambahkan boleh? Boleh Silakan. Kak. Ya, aku perwakilan dari kelompok 1 izin bahkan. Jadi kan tadi Kak Cindy bilang ya, terus ini maf'ul bihnya mana gitu. Jadi fi'il itu ada yang namanya muta'addi sama fi'il lazim, Kak. Kalau fi'il muta'addi itu bukan objek. Kalau Maaf fi'il suaranya lazim, putus-putus ya. oh putus-putus ya Iya, Allah, Kak. maaf. Tadi. Iya. Udah jelas belum? Ya, udah Udah, Kak. Kak. Iya. Ya, jadi gini Kak, kan tadi Kak Cindy kan nanya gitu, kok ini maf'ulnya mana gitu kan. Nah jadi gini, jadi fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim Kak. Nah fi'il itu fi'il yang membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek gitu. Contohnya apa sih namanya? Contoh dari fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, contohnya kayak gini, akala Muhammadun ruzan. Akala itu termasuk fi'il muta'addi yang mana dia itu membutuhkan objek. Apa kan gini, akala Muhammadun makan apa kan objeknya belum ada, berarti apa tadi ruzan makan nasi kayak gitu Kak. Itu namanya fi'il muta'addi. Terus ada lagi fi'il lazim. Nah, fi'il lazim ini fi'il yang tidak membutuhkan objek, Kak. Contohnya kayak tadi, kayak yang Kak Hanifah sebut itu, misalnya lari. Kan bahasa Arabnya itu jaro yajri. Misalnya, jaro Muhammadun fil maidan. Nah, dia itu kan nggak membutuhkan objek gitu. Dia jadinya jatuhnya ke keterangan tadi Kak, yang tadi udah dijelasin sama Kak Aminah. Seperti itu, Kak. Oh iya, baik Kak, jelas Kak. Tapi Ya. kayaknya kurang paham Kak, kapan sih Kak kita menggunakan fi'il muta'addi sama kapan kita menggunakan fi'il lazim? Mungkin ada syarat-syaratnya gitu nggak Kak? Apa nggak ada gitu Kak? Aja Kak, kayak misalnya ya kita tahu lah kayak misalnya lari terus kan berjalan itu kan maksudnya nggak membutuhkan objek gitu ya, kita tahu kan gitu kalau misalnya lari pasti lari itu kemana di mana gitu kan. Kalau misalnya objek kan kayak misalnya tadi tuh maf'ulun bih gitu, maf'ul mutlak dan yang lainnya gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan Kak? Aku dari kelompok 10 izin menambahkan. Iya Kak, boleh Kak. Kalau dari ciri-cirinya, kalau ciri-ciri fi'il lazim itu dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Kayak misalnya Muhammad pergi. Pergi berarti dilakukan oleh seluruh anggota badan gitu kan ya. Pergi gak mungkin cuma tangan doang yang pergi gitu kan ya. Terus itu salah satu ciri-ciri fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi itu ciri-cirinya yang pertama ada isim yang dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Terus yang kedua, kalau ciri-ciri fi'il muta'addi yang kedua yaitu digandeng dengan domir mutasil mahal nasab. Kayak misalnya dorobaha gitu. Atau dorobuhu. Nah itu kan digandeng sama isim domirnya itu ya. Terus yang ketiga dikerjakan oleh satu anggota badan. Seperti apa nih? Amron. Jadi oleh satu anggota badan, misalnya doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Umar, maka yang Umar pukul itu pasti cuma pakai tangannya si Umar doang gitu, nggak pakai seluruh anggota badan. Terus yang keempat dikerjakan oleh satu indera seperti sami'tu sautan. Saya mendengar suara. Berarti yang mendengar suara itu cuma kayak telinga kita doang yang dipakai gitu. Begitu Kak. Alhamdulillah Kak, jelas banget. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak yang menambahkan.
Mungkin kelompok selanjutnya Kak, silakan. Kelompok 8 atau 9 ya, Kak? Tadi Cindy kelompok berapa ya, Kak? Di kelompok 7 bukan? Kak, Kak, tadi ketukar kelompoknya tahu. Cindy kelompok berapa emang? Cindy kelompok 8. Sekarang yang nanya kelompok 7, maaf ya. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Sekarang Ya, kelompok 7 dulu, kelompok 7. setelah kelompok 7 baru kelompok 9 gitu ya. Kelompok 9. Iya. Iya, makasih ya, Kelompok Kak. 7, Kak. Dipersilakan kelompok 7. Kakak-kakak kelompok 7 apa? Ada yang bertanya, Kak? Kak Hanifah, saya perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya. Ya, Kak, silakan, Kak. Pada paragraf kedua, di awali marrotin fit tarikhi. Marrotin itu kenapa dibaca kasroten gitu? Kenapa nggak marrotan atau marrotun? Ya, Kak. Karena kan marrotin itu dia jadi mudhofun ilaih. Dan mudhofnya mana? Mudhofnya awali. Awali ya, Kak, bukan li awali. Kalau li awali itu jar majrur. Awali marrotin yang mudhofun ilaih. Gimana, Kak? Maaf Kak Hanifah, suaranya kecil. Ulangin lagi. Oh iya, marrotin itu kenapa dibaca kasrotain atau tanwin gitu ya? Itu karena dia jadi mudhofun ilaih. Karena kan syarat mudhofun ilaih itu harus tanwin. Kalau tidak ada alif lam ya, maksudnya harus jar. Kalau tidak ada alif lam, jadinya dia tanwin. Tapi kalau marotinnya masukkan alif lam, jadinya mungkin tidak tanwin, Kak, kasroh saja gitu. Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kelompok 9 ya, Kak. Dipersilakan, Kak. Ya, Kak. Aku pengen nanya, Kak. Aku dari kelompok 9. Aku pengen nanya, itu kenapa jadi walam yakun, itu kenapa jadi jadi sukun, dan mana isim kananya dan khobar kananya dari yakunnya, Kak? Ya, Kak, isim kananya itu takriru hadhil. Suaranya kecil, kecil ya. Udah belum? Udah, Kak. Isim kananya itu takriru mabadi'i. Terus khobarnya takriron. Gimana? Bukannya yang jadi khobar itu mabadi, itu bukannya mabadi Kak yang jadi khobarnya?
Dan Bukan Kak. takriron sebagai maf'ul mutlaknya dari takriru. Kalau mabadi itu dia jadi musyarun ilaih dari hadhihi. Hadhihi jadi mudhofun ilaih dari takriru. Ya, jadi ibaratnya juga ya sama aja, jadi al-mabadi'i sama aja ya jadi mudhofun ilaih gitu dari takriru. Jadi khobarnya takriron nazriyan itu. Berarti Takriron. kalau kedudukan naziron itu dia apa dong? Kedudukannya Sifat. naziron juga. Sifat Kak. Sifat. Sifat. Apa Bukannya atau dia masdar. Masdar mim. kalau menurut aku sih sifat Kak. Itu sifat. Terus kenapa dia jadinya fatatain Kak kedudukannya yang naziron itu? Kan kalau takriron itu dia karena dia khobar dari yakun kan. Nah kalau naziron itu apa kedudukannya? Kan karena dia jadi sifat dari takriron, pastikan sifat namanya sifat mengikuti yang disifatinya. Takriron jadi yang disifatinya gitu kan. Nah, jadi Jadi ya sifatnya ngikutin harokat apa yang disifatinya Kak, karena takrirannya ron gitu kan, fathatain jadinya nazriyan. Oh, jadi kedudukannya mausuf ilaih kali Kak. Ya itu sifat mausuf atau naat man'ut. Oke Kak. Makasih Kak Hanifah. Iya, sama-sama Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan Kak, takutnya ada yang berbeda gitu. Atau lanjut ya kelompok 10 ya Kak. Ya, Kak, baik Kak. Kelompok 10 izin bertanya, itu yang tobakoha. Tobakoha itu kan ada isim domir ya di situ. Itu isim domir yang mutasil atau munfasil Kak? Yang mutasil Kak. Mutasil. Domir mutasil. Yang mahal apa ya Kak? Dia mahalnya mahal nasab kan Kak. Mahal nasab karena kan jadi maf'ul. Kayak mahal nasab. Bisa di ini Kak, di tasrif lugawinya. Yang itu domir mutasil. Ya. Huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna. Ya sukun gitu ya, sama na. Oke. Kalau misalnya domir mutasil terus dia mahal rofa, itu jadi apa Kak? Domirnya jadi apa? Gimana Kak, domir mutasil? Kalau tadi domir mutasil mahal nasab itu menjadi maf'ul bih, bisa jadi maf'ul bih. Kalau domir mutasil mahal rofanya bisa menjadi apa kedudukannya? Setahu aku ya Kak, domir mutasil itu kalau dia mahalnya rofa, aku tahunya mahalnya seringnya ya nasab gitu, terus jer gitu kan. Kalau jer kan dia jadi mungkin jadi mudhofun ilaih gitu kan. Kalau rofa kayaknya nggak ada ya Kak. Mungkin kakak-kakak lain ada yang
ingin menambahkan? Menurut aku sih kayaknya nggak ada ya Kak. Oke, bagus ya. Diskusinya hidup dan menarik. Coba semua sekarang masuk ke apa namanya paragraf pertama saja. Coba kalian terjemahkan. Saya kasih waktu semua 5 menit, cukup ya. Ya Pak. Ya, coba diterjemahkan semua ya, semua kelompok. Diskusinya udah bagus sekali, baik.
Ayo silahkan, Neng. Siapa yang mau nerjemahkan lebih dulu? Kelompok 10 izin. Ya, silakan ya. Olivia, ayo. Persamaan dalam Islam. Islam telah menetapkan persamaan dalam berprinsip sebagaimana Islam itu telah menetapkan persamaan prinsip ini, yaitu seperti persamaan persaudaraan gitu. Persamaan dalam bersaudara, bahwa semuanya itu bersaudara gitu. Kemudian persamaan prinsip ini telah ditetapkan jauh 1000 tahun, 100 tahun lebih awal daripada pendukung prinsip di era modern. Menjadi pertama kalinya dalam sejarah. Lebih jelas, maksudnya lebih bisa ditangkap. Ada yang lain? Ya, satu lagi. Pemakalah sendiri, ayo silakan. Siapa ini? Dari kelompok 1, Pak. Bukan pemakalah. Kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Judulnya kalau saya kesetaraan dalam Islam, nggak beda jauh lah ya. Islam menegakkan prinsip kesetaraan sebagaimana ia mengakui kebebasan dan persaudaraan di dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan itu lebih dari 1000 tahun lebih awal daripada para pendukung prinsip di era modern. Pendukung prinsip-prinsip tersebut, ya. Jadi Al-Mabadi itu kan prinsip-prinsip tersebut kembali ke prinsip kebersamaan atau kesetaraan, kemerdekaan, dan persaudaraan. Iya, jadi asbaku minad du'at, ya, pendukung atau penyeru ilal mabadi, prinsip-prinsip tersebut fil asil hadis di era modern ini 1000 tahun lebih awal, ya. Jadi bagus ya. Jadi udah, yang penting bisa dipahami. Yang menjadi catatan di sini ada mabda al-musawah, itu berarti prinsip persamaan atau kesetaraan, bukan persamaan prinsip. Jadi strukturnya ikutin saja, dan itu kan idofah ya. Mabda al-musawah itu idofah, jadi nggak usah dibalik, di persamaan prinsip. Beda, bukan persamaan, tapi prinsip persamaan atau dasar persamaan, bukan persamaan prinsip. Kalau persamaan prinsip berarti apa? Musawatul ibtida, ya. Musawatul mabda. Ini kan mabdaul musawah. Mabdaul musawah. Jadi persamaan, bukan persamaan prinsip, tapi prinsip persamaan atau dasar persamaan. Ya, bagus ya, udah kalian bisa memahami itu. Ya nggak apa-apa, kalian mau pakai Google, pakai nanya, nggak apa-apa, yang penting kalian bisa menjawab secara baik. Jadi Kororo itu bisa menetapkan, bisa mengakui Korol Islam telah menetapkan mabda al-musawah, prinsip persamaan atau dasar persamaan, kama korro, sebagaimana Islam juga mengakui atau menetapkan mabda al-hurriyah, prinsip kemerdekaan, wal ikho, dan persaudaraan fil alam, di dunia ini, di awal yang pertama kali. Artinya Islam adalah
agama yang pertama kali menetapkan prinsip persamaan, sebagaimana juga dia menetapkan prinsip kemerdekaan dan persaudaraan. Dalam sejarah dunia ini Islam adalah agama yang pertama kali. Wa kana dzalika, hal itu asbaqom minad duat, lebih dulu minad duat ketimbang yang dilakukan oleh para penyeru persamaan prinsip-prinsip tersebut di era modern ini. Lebih dulu seberapa lama? 1000 tahun lebih dulu ya. 1000 tahun lebih dulu ketimbang para penyeru prinsip tersebut di era modern ini. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika, Jerman, Prancis, ini pelopor-pelopornya kan itu Prancis, Amerika, Jerman, itu kan yang menyerukan emansipasi wanita. Contohnya gini ya, emansipasi wanita itu di Indonesia paling berlangsung masuk ke Indonesia tahun 80-an. Ya kalian belum lahir ya. Munculnya tahun 90-an. Populer sekali emansipasi wanita. Kalau kalian ingin tahu jejaknya, dengarkan lagunya Romai Rama itu, emansipasi wanita itu tahun 90-an. Padahal ini bukan tempat lahirnya Islamnya di Indonesia. Di Indonesia itu emansipasi wanita itu sudah terjadi sejak abad-abad ke-7 Masehi, itu sudah ada ya. Abad 8 Masehi sudah ada. Bahkan di Indonesia itu ada namanya Ratu Sima di Jepara. Ratu Sima ini hampir bersamaan dengan periodenya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sekitar abad ke-8 Masehi. Abad 8 atau 9 Masehi. Itu sudah ada ratu. Kok tiba-tiba Amerika pada abad 20 menyerukan kesetaraan gender? Telat. Mereka itu telat. Artinya mereka menunjukkan bahwa mereka itu tidak pernah menghargai wanita. Belakangan saja mereka wanita. Tapi kalau kita sejarah, Amerika pernah nggak ada presiden perempuan? Nggak ada. Kan katanya negara paling demokratis apaan? Sampai detik ini Amerika tidak pernah punya presiden perempuan. Adanya paling mentok-mentok wakil ya. Dan calonnya pun nggak pernah jadi. Itu ada calon Hillary Clinton kemarin nggak jadi. Indonesia pernah. Ya Bu presiden di Indonesia itu berkali-kali pemimpin negaranya itu perempuan. Ratu dulu ya, sebelum jadi Indonesia kan masih ada Ratu Sima, ada Ratu Kalinyamat, terus ada tokoh-tokoh pejuang itu ada memimpin perang, ada namanya Ratu Kalinyamat, terus ada Malahayati, ada Cut Nyak-din, belakangan terus Ibu Kartini ya, pejuang-pejuang itu. Kok tiba-tiba kelompok Barat mengajari kita tentang emansipasi? Telat. Makanya disebut di sini 1000 tahun lebih dulu ketimbang kelompok Barat. Nah sayangnya masyarakat di kita masih latah. Ketika ada isu-isu kesetaraan gender kita ikut-ikutan. Apaan kesetaraan gender? Malah kita bingung. Ditawarkan sesuatu yang kita sudah melakukan gitu loh. Apa kesetaraan gender? Malah kita bingung mendefinisikannya gitu loh. Ini ya yang terjadi artinya kalian baca teks ini paham. Bagus ya. Oh, waktunya sudah hampir habis ya. Baik, hari ini pertemuan yang bagi saya menyenangkan, bagus. Terus ditingkatkan, jangan sampai kendor ya. Jadi semangat belajar kalian seperti ini terus ditingkatkan. Artinya kalian sebelumnya sudah belajar, itu bagus. Minggu depan atau pekan depan siapa yang presentasi, kebagian presentasi? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Baik, kelompok 5 siapa? Kelompoknya siapa? Kita masih menyelesaikan ini ya, melanjutkan ini, baca ini. Nanti kita ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya mau bertanya terkait bahasa Arab, ada UTS atau enggak, Pak? Ya, UTS-nya nanti tugas-tugas saja kita lihat nanti ya. Oh, iya, Pak.
Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sampai jumpa pekan depan ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat belajarnya tetap dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan ya, jangan sampai kendor. Artinya gini, pokok sebelum masuk kelas ini, kalian entah malamnya, entah paginya, kalian harus belajar dulu. Tanpa didahului belajar, kalian pasti tidak bisa melakukan diskusi secara baik. Karena kalian itu belajar, pasti diskusinya akan berjalan secara baik. Dan didengarnya itu enak gitu ya. Kosmanya jangan lupa absensi presensinya nanti disampaikan di grup ya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.